Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 896 Kasino. Juan Wang mengerutkan keningnya. Kota A itu istimewa, bahkan jika aku yang pergi untuk menyelamatkan orang, itu juga sangat merepotkan. Raut wajah keluarga Talia Liu terlihat sedikit jelek. Mereka tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini. Tony Liu memang sering berjudi pada hari biasanya, tetapi mereka tidak menyangka akan terjadi sesuatu hari ini. Seharusnya, tidak ada masalah besar yang terjadi pada Tony Liu, bahkan jika dia kalah, dia mampu untuk kalah. Talia Liu sendiri adalah orang terkaya di seluruh negara dan keluarga Liu juga memiliki banyak bisnis, jadi aset keluarga Liu juga lumayan banyak. Bahkan jika Tony Liu benar-benar kalah dengan mengenaskan, dia seharusnya tidak sampai ditahan. Kecuali, dia menang terlalu banyak. Seperti yang kita semua tahu, berjudi di kasino, kalah total dan menang terlalu banyak, bukanlah hal yang mudah untuk dikeluarkan. Talia Liu hendak pergi ke sana secara langsung, tetapi dihentikan oleh Thomas Qin. Biarkan aku saja yang pergi, kota A lebih rumit, kalaupun kamu ke sana, tidak ada gunanya, biarkan aku yang coba pergi ke sana. Wajah Talia Liu penuh dengan kekhawatiran, kalau begitu hati-hati. Juan Wang tertawa beberapa kali setelah mendengar ini. Direktur Liu sama sekali tidak perlu khawatir. Dengan keahlian Tuan Qin, mungkin sulit untuk mendapatkan masalah. Bahkan Jenderal Bintang 5, Juan Wang, telah berkata seperti ini, Talia Liu pada akhirnya merasa sedikit lega. Saat para petugas militer tadi belum berjalan jauh, Talia Liu langsung memanggil helikopter untuk mengantar Thomas Qin pergi. Dalam perjalanan ke sana, Juan Wang mengirimkan beberapa informasi kasino kepada Thomas Qin. Kasino ini tidak terlalu formal, mereka semua menipu orang yang datang dari luar, penjudi lokal di kota A umumnya tidak bermain di sini. Karena ada trik yang dalam di sana, mudah untuk memenangkan uang, tetapi tidak mudah untuk mengambil uang yang dimenangkan. Karena itu, reputasi kasino ini sangat biasa dan para pemain lama pada dasarnya tidak bermain di sini. Tetapi ada juga keuntungannya, yaitu probabilitas menang lebih tinggi. Secara umum, kasino jarang memungkinkanmu memenangkan uang, baik itu kartu atau mesin yang dibagikan oleh bandar. Mereka sebenarnya dapat dikontrol. Kasino akan memungkinkan sejumlah kecil orang memenangkan uang dan berada di tempat yang sangat mencolok untuk dilihat semua orang dan memberitahu orang-orang bahwa di kasino mereka dapat memenangkan uang. Ketika orang lain berbondong-bondong datang ke mereka, maka mereka akan semakin kehilangan lebih banyak. Sekelompok orang yang kecil memenangkan uang dan kebanyakan orang kehilangan uang, inilah cara kasino memenangkan uang. Sekalipun mereka tahu bahwa kasino pasti menghasilkan uang tanpa kehilangan uang, tetapi masih saja ada banyak orang yang berduyun-duyun datang ke sana karena mereka pikir mereka bisa menjadi sekelompok yang kecil tersebut. Segera, Thomas Qin tiba di kasino dan dihentikan di depan pintu. Karena kasino ini lebih istimewa, jadi harus diperkenalkan oleh seorang kenalan terlebih dahulu baru boleh masuk. Tuan, kami tidak bisa membiarkan kamu masuk. Thomas Qin mengerutkan keningnya dan berkata, aku adalah kerabat dari Tony Liu. Dua satpam di depan pintu tercengang, Tony Liu adalah pelanggan terbesar mereka, sampai satpam juga mengenalnya. Ketika mendengar bahwa dia adalah kerabat Tony Liu, mereka saling pandang. Lalu dengan cepat mengeluarkan walkie-talkie dan bertanya. Setelah berbicara selama beberapa saat, dia berkata kepada Thomas Qin, kamu sudah boleh masuk. Seorang manajer membawa Thomas Qin masuk ke dalam kasino, dekorasi di dalamnya masih sangat mewah. Dari waktu ke waktu, ada beberapa gadis cantik yang mengenakan kostum kelinci berjalan-jalan dan memberi orang perasaan yang menyenangkan. Manajer membawa Thomas Qin jalan berbelok-belok dan datang ke sebuah ruang VIP. Di dalam, ada seorang pemuda yang sedang berbaring di atas sofa.
dia terlihat sangat bosan dan ada dua pengawal yang berjaga di sekitarnya, seperti takut dia akan melarikan diri. Tony Liu, kerabat dari keluargamu sudah datang. Tony Liu melepas topi yang menutupi wajahnya dan ketika dia melihat Thomas Qin, dia mengerutkan kening dengan raut wajah yang bingung. Kamu siapa? Thomas Qin berkata, aku adalah kakak iparmu, N. Kakak ipar, kamu. Tony Liu menyadari bahwa ini adalah pacar dari kakak perempuannya, orang yang seperti ini. Dia pikir dengan pandangan kakaknya yang baik dan bagus, dia akan menemukan pria yang besar dan perkasa. Thomas Qin ini, tinggi dan kurus, terlihat seperti sarjana yang lemah, benar-benar bukan tipe yang dia suka. Kenapa kakak mencari seekor ayam yang lemah? Melihat Thomas Qin datang dengan tangan kosong, Tony Liu terdiam. Kamu tidak membawa uang. Berkata, ada kartu. Tony Liu mencibir, jika aku bisa menggesek kartuku, dari awal aku sudah tidak berada di sini lagi, mereka tidak mengizinkan orang-orang menggunakan kartu bank mereka. Thomas Qin sedikit bingung, kasino ini tidak mengizinkan orang-orang menggunakan kartu bank mereka. Lalu bagaimana caranya para tamu membayar, siapa yang keluar dengan membawa uang tunai sebanyak itu? Tony Liu berkata, kasino ini tidak mengizinkan orang menggunakan kartu mereka, hanya bisa menggunakan uang tunai. Jika uang tunai tidak cukup, kamu harus pergi ke sana untuk mengajukan pinjaman, kemudian pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan menggunakan kartu bank. Mengerutkan keningnya, menunggu untuk memahami trik kasino mereka. Kasino mereka menang lebih banyak dan kalah lebih sedikit, lalu banyak orang melihat bahwa mereka dapat memenangkan uang di sini, menunjukkan bahwa bunga mereka di sini relatif kecil. Jadi mereka harus mencari beberapa sisi, di mana mereka bisa mendapatkan keuntungan ini kembali. Itu adalah rentenir. Alasan kenapa kartu bank tidak diizinkan adalah untuk memungkinkan para penjudi melakukan pinjaman di sini. Setelah kontrak pinjaman ditandatangani, maka bunga yang ditanggung pasti akan lebih tinggi daripada uang yang dimenangkan dari kasino. Bertanya, berapa banyak yang kamu pinjam? Tony Liu menghela napas, mengerutkan bibirnya, 600 miliar rupiah. 600 miliar rupiah. Thomas Qin juga sedikit tidak bisa berkata-kata, dia memang seorang tuan muda yang kaya raya yang berani meminjam 600 miliar rupiah untuk berjudi, tingkah anak ini benar-benar tidak ada duanya. Saat keduanya sedang berbicara, seorang pria muda masuk dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Apakah keduanya sudah selesai berdiskusi? Apakah pinjaman 600 miliar rupiah dibayar tunai, atau bermain beberapa putaran lagi? Berkata, bisakah pinjaman itu dibayar dengan kartu bank? Manajer itu tersenyum dan berkata, bisa, kontrak kami menetapkan bahwa jika kamu menggunakan kartu bank untuk membayar, kamu perlu membayar bunga tambahan selama 3 tahun. Jika ditambah dengan uang pokok dan bunga, totalnya 6 triliun rupiah. Tony Liu langsung berdiri, memelototinya dan berkata, bukankah kalian sudah keterlaluan? 6 triliun rupiah, ditambah dengan bunga malah menjadi 6 triliun rupiah. Aku meminjam uang kurang dari 3 hari, dari mana bunga itu berasal? Manajer itu mencibir, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk hal ini. Kamu seharusnya telah melihatnya ketika kamu menandatangani kontrak, kami meminjamkan chip di kasino kami dan tentu saja kamu harus membayar kembali chip tersebut. Jika kamu bersikeras ingin menggunakan kartu bankmu, maka kamu harus membayar bunganya. Bayar bunganya, atau terus bermain, kalian pilih salah satu. Thomas Qin mengerutkan keningnya ketika mendengar ini, kasino di kota A umumnya lebih masuk akal. Baik orang kaya maupun muda dan orang biasa bisa bermain di sini, tetapi kasino ini sangat buruk dan tidak masuk akal, benar-benar sebuah kasino yang hanya mencari keuntungan. Thomas Qin menjadi sedikit marah, kami akan membayar bunganya, tetapi jumlah bunga yang akan kami bayarkan adalah tingkat bunga normal, sebaiknya kamu tidak terus memaksa kami. Manajer itu mencibir, aku memaksa kalian. Dia yang bersedia meminjam uang, apa hubungannya denganku? Ucapanku masih sama, bayar bunganya,
atau terus bermain, pilih salah satu. Raut wajah Thomas Kin terlihat dingin. Baiklah, kalau begitu, aku akan main beberapa putaran. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.